Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanafasa Syamsa Mafaza. Saya dari kelas 1A Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tarekat yang ada di Indonesia. Sejarah tarekat di Indonesia. Islam di Indonesia tidak sepenuhnya seperti yang digariskan Al-Quran dan Sunnah saja. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa kitab-kitab fikih dijadikan referensi dalam memahami ajaran Islam. Islam di Asia Tenggara mengalami 3 tahap. Yang pertama, Islam disebarkan oleh para pedagang yang berasal dari Arab, India, dan Persia. Yang kedua, datang dan berkuasanya Belanda di Indonesia. Dan yang terakhir, tahap liberalisasi kebijakan pemerintahan kolonial, terutama Belanda di Indonesia. Pengertian tarekat secara bahasa. Tarekat berarti jalan atau metode dan mengacu pada aliran keagamaan tasawuf. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab yang berarti thariqah atau jamaknya tharaik yang berarti jalan atau petunjuk, metode, mazhab atau aliran, keadaan dan tempat berteduh. Pengertian secara istilah dari sisi lain mempunyai 3 sistem kerahasiaan, kekerabatan, dan sistem hierarki. Muhammad Amin Al-Kardi mengemukakan 3 pendapat. Yang pertama, tarekat adalah pengamalan syariat, melaksanakan beban ibadah dengan tekun. Yang kedua, menjauhi larangan dan melakukan perintah Tuhan sesuai kesanggupannya. Yang ketiga, meninggalkan yang haram dan makruh, memperhatikan hal yang mubah dan melaksanakan hal yang diwajibkan. Secara terminologi, tarekat berarti jalan petunjuk dalam melakukan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan Nabi dan dikerjakan oleh tabi'in. Macam-macam tarekat ada 6. Yang pertama tarekat Alawiyah, kedua tarekat Idrisiyah, ketiga tarekat Khalwatiyah, keempat tarekat Rifayah, kelima tarekat Samaniyah, dan yang terakhir tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Tarekat Alawiyah adalah suatu tarekat yang ditempuh oleh para salafus soleh. Dalam tarekat ini, mereka mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah kepada masyarakat, sekaligus memberikan suri teladan dalam pengamalan ilmu dengan keluhuran akhlak dan kesungguhan hati dalam menjalankan syariah Rasulullah. Tarekat Idrisiyah. Tarekat Idrisiyah masuk ke Sulawesi Selatan melalui Syekh Muhammad Nur dan diteruskan oleh para pelanjutnya. Tarekat ini dibawa oleh Syekh Al-Akbar Abdul Fattah pada tahun 1932. Tarekat ini menekankan aspek lahir batin dalam ajarannya. Tarekat Khalwatiyah banyak dianut oleh suku Bugis atau Makassar. Nama Khalwatiyah diambil dari seorang sufi ulama dan pejuang Makassar pada abad ke-17. Khalwatiyah didirikan di Khorasan dan berhasil berkembang di Turki. Tarekat ini dibagi menjadi 7 tingkatan. Yang pertama, manusia yang berada dalam nafsu amarah, lawamah, mulhanah, mutmainah, radiyah, mardiyah, dan lamilah. Tarekat Rifayah. Ciri-ciri tarekat Rifayah adalah pelaksanaan zikirnya dilakukan dengan diiringi suara gendang. Zikir tersebut dilakukan sampai mencapai suatu di mana mereka dapat melakukan sesuatu yang menakjubkan. Tarekat Samaniyah. Tarekat yang pertama mendapat pengikut massa di Nusantara. Ciri khasnya corak wahdat al-wujud yang dianut dan syahadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Tarekat Qadariyah. Tarekat ini menempati posisi yang amat penting dalam sejarah spiritualisme Islam karena tidak saja sebagai pelopor tetapi akan muncul berbagai cabang. Ada 6 ajaran. Pokok ajaran tarekat Qadariyah. Yang pertama, tingginya cita-cita. 2. Menjaga kehormatan. 3. Baik pelayanan. 4. Kuat pendirian. Dan 5. Membesarkan nikmat Tuhan. Tarekat Naqsabandiyah. Ada 6 dasar untuk mencapai tujuan. Yang pertama, tobat atau berserah diri kepada Allah. Uzlah atau mengasingkan diri kepada masyarakat. 3. Juhud atau menempatkan dunia seperlunya saja. Keempat, qanaah atau menerima dengan senang hati. Kelima, taslim atau keyakinan. Dan keenam, zikir atau meninggalkan hawa nafsu. Thariqah Naqsabandiyah mengajarkan zikir-zikir yang sangat sederhana.
tapi lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Adapun pokok-pokok ajaran Thariqah Naqsabandiyah, yang pertama, berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah, kedua, meninggalkan rukhsah, ketiga, memilih hukumnya azimah, keempat, senantiasa dalam muraqabah, keempat, tetap berhadapan dengan Tuhan, kelima, senantiasa berpaling dari kemegahan dunia, keenam, menghasilkan makalah hudur atau kemampuan menghadirkan Tuhan dalam hatinya. Hukum yang dijadikan pegangan dalam Thariqah Naqsabandiyah ini juga ada 6. Yang pertama, zikir, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan kesenangan duniawi, melaksanakan segenap ajaran agama dengan sungguh-sungguh, senantiasa berbuat baik kepada makhluk Allah, dan terakhir mengerjakan amal kebaikan. Syarat-syarat untuk menjadi pengikutnya. Yang pertama, iktikad yang benar, menjalankan sunnah Rasulullah, menjauhkan diri dari nafsu dan sifat-sifat yang tercela, taubat yang benar, menolak kezaliman, menunaikan segala hal hak orang, dan yang terakhir mengerjakan amal dengan syariat yang benar. Tokoh-tokoh tarekat. Yang pertama, Husain bin Ali, Zainal Abidin, Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Arif, Abu Hasan Al-Hirkani, dan Abu Yazid Al-Bustami. Apa tujuan tarekat yang sesungguhnya? Jadi, tujuan tasawuf merupakan tarekat yang sebenarnya adalah menghidupkan syariat Allah dan berkhidmat pada syariat Allah tersebut. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih. Aku cintai dibandingkan ia melakukan hal yang aku wajibkan terhadapnya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, aku adalah pendengarannya saat ia mendengar, penglihatannya saat ia melihat, tangannya saat ia memukul, dan kakinya saat ia melangkah. Jika ia meminta kepadaku, sungguh aku akan memberikannya. Jika ia memohon perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulannya, dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tarekat ialah suatu sistem dan cara beramal dari irsyad seorang guru terhadap muridnya yang mengikat dalam suatu mazhab tertentu, dan pada dasarnya untuk menjalankan sunnah Rasulullah secara bersungguh-sungguh. Syarat utama yang perlu diperhatikan oleh pengikut tarekat ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap pengikut tarekat harus dibimbing oleh syekh atau mursyid yang bertanggung jawab. Jenis-jenis tarekat ada 6. Yang pertama, tarekat Khalawatiyah, 2. tarekat Naqsyabandiyah wa Qadariyah, 3. tarekat Idrisiyah, 4. tarekat Rifayah, 5. tarekat Samaniyah, dan 6. tarekat Alawiyah.